Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan satelit cuaca. Kali ini akan dibahas mengenai kalibrasi dan validasi. Nah, apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah proses menentukan secara kuantitatif respon instrumen satelit terhadap input sinyal yang diketahui dan dikontrol. Jadi, informasi kalibrasi terdapat dalam formula kalibrasi atau koefisien kalibrasi yang kemudian digunakan untuk mengubah keluaran instrumen, misalnya count atau sinyal analog, menjadi unit fisik, misalnya nilai radiasi. Dalam kalibrasi instrumen, sangat penting untuk pemrosesan data pada level yang lebih tinggi, terutama untuk memperoleh produk turunan secara kuantitatif atau untuk data dari instrumen yang berbeda yang perlu digabungkan seperti untuk citra komposit misalnya. Nah, berikut adalah domain dari kalibrasi. Terdiri dari radiometrik, yaitu kuantisasi data. Jadi, radiometrik ini, resolusi radiometrik dalam hal ini adalah kemampuan sensor dalam mencatat respon objek spektral. Sedangkan resolusi spektral ini berkaitan langsung dengan kemampuan sensor untuk dapat mengidentifikasi objek. Sedangkan untuk spatial berupa ukuran terkecil objek di lapangan yang dapat direkam pada data digital maupun dalam bentuk citra. Sedangkan untuk temporal diartikan sebagai lamanya waktu bagi sensor satelit untuk mengindra di daerah yang sama untuk yang kedua kalinya. Satuannya biasanya adalah hari kalau dalam satelit. Nah, resolusi temporal ini adalah frekuensi perekaman ulang kembali ke daerah yang sama pada rentang waktu tertentu. Yang terakhir adalah polarization, yaitu kita ketahui bahwa letak satelit yang jauh dan terbatasnya alokasi frekuensi mengakibatkan adanya perbedaan arah rambat gelombang radio, yaitu yang kita kenal polarisasi. Nah, polarisasi dalam satelit itu ada dua, jadi polarisasi horizontal dan polarisasi vertikal. Nah, perbedaan polarisasi ini biasanya akan mengakibatkan adanya CPI atau cross polarization interference yang akan berdampak tentunya pada terjadinya penurunan kualitas transmisi dari data satelit. Oke, sekarang kita lihat bahwa dalam kalibrasi satelit, proses perekotan kalibrasi yang lengkap harus mencakup estimasi atau perkiraan berupa ketidakpastian dalam parameter kalibrasi. Sehingga dalam kalibrasi instrumen satelit harus mempertimbangkan semua fase lifetime instrumennya, mulai dari fase desain dan pra-peluncuran hingga pasca peluncuran dan operasi di orbit satelitnya. Kemudian, respon instrumen terhadap input sinyal, yaitu berupa hubungan antara radiasi instrumen yang diekspos dan berapa nilai numerik yang ditetapkan ke pengukuran bergantung kepada beberapa hal. Seperti pertama adalah tampilan geometrinya berupa efek dan efek pelindung, juga ada twilight, cahaya yang masuk, dan pola antena. Kemudian detektor sensitif dan aging, optik filter, serta kemungkinan adanya kontaminasi dan stabilitas filter. Kemudian suhu semua bagian instrumen, termasuk optik front end, detektor, dan elektronik back end. Misalnya di preamplifier. Yang terakhir adalah sistem pemrosesan sinyal, berupa penguatan sinyal, konverter analog to digital, dan lain-lain. Nah, untuk menentukan fungsi respons spektral dan fungsi penyebaran titik yang menjadi karakteristik instrumen radiometrik dan point view geometrik, maka harus dimodelkan sebelum diluncurkan dan dimonitor dalam launch atau penerbangan dengan serangkaian pengukuran internal di dalam sistem, contohnya adalah housekeeping di satelit. Nah, model instrumen
dan sistem housekeeping ini berguna untuk memahami status instrumen dan trennya, serta untuk memprediksi dan mengkoreksi bias. Nah, pengukuran referensi ini wajib untuk mengkarakteristik aktual kalibrasi. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi proses kalibrasi, yaitu ada kalibrasi pra-peluncuran, kalibrasi on-board, kalibrasi pengganti, vicarious calibration, interkalibrasi dengan observasi simultan, penyesuaian bias untuk data jangka panjang, bisa menggunakan informasi kalibrasi, dan ketertelusuran pengukuran berbasis ruang. Sekarang kita lihat pre-launch calibration atau kalibrasi pra-peluncuran. Kalibrasi pra-peluncuran instrumen ini dilakukan di laboratorium dengan menggunakan sumber radiasi yang diketahui secara akurat dan dalam kondisi terkontrol. Kemudian, sistem dan instrumen housekeeping ini harus cukup kuat untuk menahan tekanan secara fisik yang timbul selama proses fase peluncuran, commissioning, dan eksploitasi. Kemudian kalibrasi onboard, melibatkan monitoring dari kinerja instrumen dan juga stabilitas saat berada di orbit. Ini dilakukan dengan menggunakan target referensi seperti black body di inframerah, solar diffuser, dan sumber lamp line dalam gelombang pendek. Ini untuk instrumen pasif. Atau dengan sistem kalibrasi internal seperti monitoring dari gain untuk instrumen aktif. Akurasi kalibrasi dalam flight instrument sebagai fungsi dari stabilitas sistem kalibrasi onboard selama lifetime instrumen. Kemudian kalibrasi pengganti. Jadi, dalam kalibrasi onboard dapat dilengkapi dengan target permukaan yang stabil yang digunakan sebagai referensi dalam proses yang disebut kalibrasi pengganti atau vicarious calibration. Nah, target itu perlu dikarakterisasi dengan baik untuk menyimpulkan berapa besar sih pancaran yang diemisikan atau dipantulkan ke ruang angkasa. Nah, kalibrasi pengganti ini dapat melibatkan berbagai jenis target, misalnya medan es kutub sebagai benda hitam, black body-nya, untuk gelombang radiometer, gelombang mikro, dan lain-lain. Nah, kalibrasi lapang yang dilengkapi dengan observasi in situ digunakan untuk kalibrasi instrumen berbasis ruang dengan resolusi spasial tinggi. Kemudian, interkalibrasi instrumen satelit melibatkan hubungan pengukuran satu instrumen dengan instrumen lainnya. Ini dilakukan untuk tujuan pertama, memberikan kalibrasi pengganti untuk instrumen yang tidak memiliki atau perangkat kalibrasi internalnya yang rusak. Jadi, interkalibrasi ini dilakukan terhadap instrumen berkualitas tinggi yang dikalibrasi dengan baik yang berfungsi sebagai referensi. Sehingga bisa menggabungkan data dari beberapa instrumen untuk menghasilkan time series yang konsisten. Kemudian, sistem antar kalibrasi berbasis ruang global atau GSICS, the Global Space-Based Intercalibration System, telah mengembangkan metodologi operasional untuk interkalibrasi tersebut. Selanjutnya adalah intercalibration. Selanjutnya adalah intercalibration menggunakan observation yang simultan. Jadi, GSICS atau Global Space-Based Intercalibration System telah mengembangkan metode operasional untuk interkalibrasi. Metode ini mempertimbangkan trade-off antara akurat spasial
temporal co-registration instrumen yang akurat dan frekuensi kejadiannya atau eventnya. Nah, dengan mempertimbangkan koreksi yang akan diterapkan untuk tampilan geometri yang berbeda terkait dengan sudut scanning instrumen, pemindaiannya, dan posisi matahari, kemudian kondisi atmosfer yang berbeda dalam garis pandang termasuk aerosol, juga awan, dan fungsi respon spektral yang berbeda. Selanjutnya adalah bias adjustment untuk data jangka panjang, jadi proses pendekatannya berupa pendekatan alternatif untuk interkalibrasi instrumen yang tidak terlalu membebani dalam proses komputasi dan dapat diterapkan pada seri data yang panjang adalah dengan membandingkan distribusi statistik deret waktu yang overlapping dari dua rekod data instrumen satelit. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini dimungkinkan untuk mengidentifikasi bias atau bias relatif antara dua data yang terrekod. Nah, bias yang diamati atau dianalisis sehingga kondisi observasi yang berbeda, tempat yang berbeda-beda bisa diperhitungkan. Nah, berbagai jenis informasi kalibrasi yang tersedia bergantung pada tingkat pemrosesan dan instrumen yang digunakan. Jadi, setiap instrumen memiliki mode operasi dan siklus kalibrasi sendiri, yang mencakup pengukuran target kalibrasi secara teratur atau berkala setiap kali sejumlah pengamatan yang dilakukan. Meskipun interkalibrasi dapat memastikan konsistensi antar instrumen satelit, tapi tidak selalu memberikan ketertelusuran ke Sistem Satuan Internasional atau SI, kecuali jika instrumen referensi di orbit itu dapat dilacak Sistem Satuan Internasionalnya. Kemudian ada juga tantangan challenge yang besar untuk mencapai ketertelusuran dari sistem internasional di orbit, karena sebagai besar sensor akan menurun performa fisiknya selama dan setelah proses peluncuran. Nah, bagaimana mencapai ketertelusuran SI ini akan menimbulkan challenge pada desain instrumen dan tetap menjadi topik penelitian hingga saat ini ongoing research. Oke, berikutnya adalah product validation. Validasi adalah proses menilai dengan tentu saja cara yang independen mengenai kualitas produk data yang diperoleh dari pengukuran instrumen satelit. Validasi produk harus dilakukan oleh product developers atau pengembang produk dan harus didokumentasikan dalam rencana validasi produk. Berikut adalah product validation terdiri dari faktor yang harus diperhitungkan dalam validasi, strategi validasi, dan impact study. Seperti kita ketahui bahwa validasi adalah masalah yang kompleks karena perbandingan antara produk yang diperoleh dari satu pengukuran satelit dan produk referensi yang independen seringkali dari pengukuran in situ mengalami beberapa error atau kesalahan. Misalnya, kesalahan produk turunan satelit yang inherent atau melekat, kesalahan dalam data referensi, dan kesalahan yang disebabkan oleh metodologi perbandingan. Kemudian, strategi validation. Jadi, validasi parameter dan produk turunan dari satelit dapat dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber seperti pengukuran in situ yang berbasis permukaan, pengukuran remote sensing, penginderaan jauh berbasis permukaan, perbandingan dan asimilasi model, serta produk turunan atau blended satelit dari satelit lainnya yang... Nah, untuk menggunakan sumber validasi seperti yang tadi disampaikan, bahwa sangat penting untuk kita mengetahui kesalahan pengukuran dengan baik. Dan pengambilan sampel temporal dan spasial harus mengikuti ketentuan. Pengambilan sampel representatif bergantung pada aplikasi yang digunakan. Selanjutnya adalah impact study. Jadi, berdasarkan experience menunjukkan kalau hasil validasi langsung itu kurang signifikan untuk beberapa produk turunan satelit dibandingkan dengan produk lainnya. Karena uji validasi akan menggabungkan efek dari berbagai macam sumber error yang berbeda.
Misalnya dari produk satelit itu sendiri, ground measurement, juga perbandingan berbagai metode. Kesalahan karena produk satelit itu sendiri mungkin akan sangat sulit untuk dipilah. Nah, salah satu pilihan untuk mengevaluasi produk satelit adalah menggunakan aplikasi tertentu. Kemudian, nah perlu digarisbawahi bahwa validasi membutuhkan analisis yang cermat dari semua sumber error. Oke, jika ada pertanyaan terkait dengan calibration dan validation pada satelit, bisa Anda sampaikan di forum kelas. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.